Sejak dia mengatakan itu, setiap kali kami bertemu, dia selalu tersenyum. Jantung terasa berdebar, tetapi aku mencoba menyangkal bahwa ini adalah ketertarikan. Aku tidak boleh membiarkan pikiran seperti itu tumbuh. Kami sangat berbeda, bagai pungguk merindukan bulan. Aku harus membuang jauh-jauh angan bahwa dia bisa menjadi istriku. Itu tidak mungkin, mustahil. Walaupun dia mengatakan ingin menikah, belum tentu kedua orang tuanya setuju. Keadaan seperti ini jelas tak berpihak kepadaku. Aku hanya seorang ustaz dengan penghasilan pas-pasan, tidak cukup untuk menafkahi seorang istri seperti dia. Assalamualaikum, Ustaz. Bengong aja. Nih, suara Ustaz Adi menyadarkanku saat dia menepuk pundakku. Ustaz Adi. Waalaikumsalam. Jawabku, sedikit gugup. Belum masuk kelas. Ustaz? Ini sudah jamnya loh, katanya, sambil tersenyum lebar. Aku menghela napas pelan. Pikiran ini benar-benar tidak fokus sejak pagi. Astagfirullah, aku lupa apa tanggung jawabku saat ini. Memangnya sekarang jam berapa, Ustaz? Tanyaku, mencoba menutupi kegugupan. Sudah jam 9. Masa nggak lihat jam tangan? Aku hanya menggeleng, lalu berdiri dan berjalan menuju kelas. Ketika melangkah masuk, perasaan cemas masih menggelayut. Anak-anak santri sudah menunggu di dalam. Beberapa dari mereka tersenyum saat melihatku. Tapi, entah kenapa pikiranku masih saja melayang ke satu nama, Putri. Aku mencoba fokus mengajar, membimbing mereka melantunkan ayat demi ayat Al-Quran. Namun, saat salah satu santri membuat kesalahan, aku hanya menegurnya tanpa benar-benar memperhatikan detailnya. Ustaz, bacaan ini sudah benar belum? Tanya seorang santri perempuan, sambil menunjuk mushaf yang terbuka di depannya. Benar. Tunggu sebentar, jawabku gugup. Aku menggeser posisi duduk, mencoba membaca ulang ayat yang dia tunjukkan. Astagfirullah, gumamku pelan. Pikiran ini benar-benar harus dihentikan. Setelah pelajaran selesai, aku melangkah keluar kelas. Di luar, Ustaz Adi menungguku sambil melipat tangan di dada. Ada apa, Ustaz Ali? Dari tadi pagi kok kamu kelihatan kayak orang bingung? Tanyanya, sambil menatapku tajam. Aku tersenyum kecil, mencoba mengalihkan pembicaraan. Enggak ada apa-apa, Ustaz. Cuma lagi agak capek aja. Capek apa galau? Godanya sambil menepuk pundakku. Aku tertawa kecil, meski tak menjawab apa-apa. Ustaz Adi tertawa, lalu meninggalkanku sendirian di halaman pesantren. Aku duduk di bangku kayu yang menghadap ke kolam kecil di tengah pesantren. Airnya beriak pelan, tapi pikiranku terus berputar di satu hal tentang kata-kata Putri. Saya ingin menikah dengan Ustaz. Bagaimana mungkin aku bisa menerima ajakan itu? Ayahku hanya seorang penjual tempe. Setiap pagi, beliau mengendarai motor tua, membawa dagangannya ke pasar. Ibuku membantu bapak untuk membuat tempe. Memang mereka menjual hasil tempe dari produksi sendiri. Dan aku tumbuh dalam segala keterbatasan. Aku tahu betul bagaimana perjuangan bapak untuk bertahan hidup. Sementara Putri, dia berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Orang tuanya pasti berada. Bagaimana aku bisa melamar seorang gadis seperti Putri? Mau pakai apa? Daun pisang pembungkus tempe? Aku bahkan tidak punya penghasilan tetap. Di pesantren ini, aku hanya mendapatkan uang secukupnya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Aku tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Ketika membayangkan diriku datang ke rumah Putri, menyampaikan niat untuk menikah, perut terasa mual. Aku bisa membayangkan tatapan orang tuanya, mungkin penuh pertanyaan, atau lebih buruk lagi, penghinaan. Anak penjual tempe berani melamar anak mereka yang calon dokter? Aku menunduk, memandangi kedua tanganku yang terlipat di pangkuan. Dengan tangan ini, apa yang bisa kuberikan untuk Putri? Ali, sadar diri. Gumamku pada diriku sendiri. Ini bukan hanya soal perasaan. Ini soal kenyataan. Kamu gak akan pernah bisa membahagiakan dia. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan Putri terus hadir, seolah menolak pergi. Satu hal yang kutahu pasti, aku harus menolak ajakannya. Tidak peduli seberapa tulus dia, aku tidak bisa membiarkan dia terjerumus dalam kehidupan yang penuh keterbatasan bersamaku. Tapi, bagaimana caranya menolak tanpa melukai hatinya? Ustaz, kok bengong aja? Sapa Putri, saat dia lewat bersama temannya. Sikapnya sangat biasa, seperti hari-hari sebelumnya.
Aku juga harus bersikap biasa saja. Oh, lagi cari angin habis selesai ngajar, ucapku sambil tersenyum tipis. Oh, ya sudah. Kami permisi dulu, Ustaz, katanya sambil menarik tangan temannya. Aku mengangguk pelan, melihat mereka berlalu. Tapi belum sempat menarik napas lega, ponselku tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Ustaz, saya nggak lama lagi tinggal di pesantren. Tolong jawab ajakan saya untuk menikah. Saya serius mau jadi istri Ustaz. Aku memandangi pesan itu dengan tangan yang gemetar. Dia benar-benar serius. Ingin rasanya aku langsung membalas untuk menolak. Tapi saat teringat wajahnya tadi, kenapa hati ini seperti tak tega? Atau mungkin hati ini justru menginginkan dia? Baca kisah selengkapnya di aplikasi KBM App. Judul Nikah Yuk Ustaz. Penulis Rivalsah Ramadhan.